Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya sebagai ketua sekaligus pemimpin diskusi ini. Jadi di sini kita akan membahas artikel yang berjudul Belajar dari Kluster COVID-19 dan perlunya kesadaran seluruh elemen. Ya, langsung saja kita masuk di step 1, yaitu mencari kata sukar sekaligus diartikan. Untuk teman-teman, apabila sudah menemukan kata sukarnya, dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, Ketua. Ya, silakan Rosta. Kata asing atau sukar yang saya ketahui dari cerita tersebut yaitu 1. Intervensi. Intervensi adalah sebuah perbuatan atau tindakan campur tangan yang dilakukan oleh satu lembaga terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dan terhadap pihak atau beberapa pihak sekaligus. Kumulatif. Kumulatif adalah sesuatu yang meningkat dari segi jumlah kekuatan atau efek dengan penambahan berturut-turut atau langkah-langkah bertahap. Kemudian kluster. Kluster adalah satu kelompok dengan satu kejadian kesehatan yang sama. Kemudian penyelidikan epidemiologi adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat, penyebab, sumber, dan cara penularan serta faktor yang memengaruhi timbulnya wabah. Terima kasih. Iya, apakah ada lagi? Dipersilakan. Izin menambahkan, Ketua. Untuk kata sukar yang selanjutnya yaitu pneumonia. Artinya infeksi yang menimbulkan peradangan pada paru-paru. Iya, terima kasih. Apakah ada lagi? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin menambahkan jawaban tentang kluster. Menurut saya, kluster adalah infeksi yang terjadi di suatu kelompok, diawali oleh satu orang, terus kemudian orang tersebut menularkan ke orang lain atau ke kelompok itu sendiri. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi? Dipersilahkan. Ya, apabila tidak ada lagi, kita lanjut di step 2, yaitu membuat pertanyaan sebanyak mungkin berdasarkan skenario. Apabila teman-teman sudah memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk diajukan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa lingkup keluarga menjadi klaster utama dalam penyebaran virus COVID-19 ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Apakah dari teman lain ada? Dipersilahkan. Izin bertanya, pemeriksaan apa yang paling efektif untuk mendeteksi COVID-19? Izin bertanya kembali, contoh gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang terpapar COVID-19 itu apa ya? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah dari teman lain ada? Dipersilahkan. Izin bertanya, bagaimana cara pemerintah menangani warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan 3M? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah dari teman lain masih memiliki pertanyaan? Dipersilakan. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Dipersilahkan. Izin bertanya, bagaimana peran mahasiswa dalam pencegahan COVID-19? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman lain? Dipersilahkan. Izin bertanya, Ketua. Ya, dipersilahkan.
Seharusnya usulan apa yang tepat untuk orang yang menolak untuk diedukasi dan bahkan menolak informasi yang disampaikan? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman lain? Dipersilahkan. Izin bertanya, ketika terjadi penyebaran COVID-19, bagaimana langkah penyelidikan epidemiologi untuk kasus COVID-19? Izin bertanya, Ketua. Ya, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman lain? Dipersilahkan. Faktor apa yang menyebabkan sehingga masyarakat banyak yang tidak mengikuti aturan atau himbauan dari pemerintah? Ya, terima kasih. Apakah ada lagi dari teman lain? Dipersilahkan. Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Ya, apabila tidak ada lagi pertanyaan dari teman yang lain, kita lanjut di step 3, yaitu tidak perlu browsing, dijawab sebisanya. Jadi dari teman-teman yang sudah memiliki jawaban dari pertanyaan tadi, bisa dijawab. Saya persilahkan. Izin menjawab untuk pertanyaan Fadila mengenai bagaimana peran mahasiswa dalam pencegahan COVID-19. Menurut saya, mahasiswa sangat berperan penting dalam mendukung program pemerintah seperti pencegahan COVID-19, seperti memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar mengenai baiknya menjaga kesehatan dengan cara 3M, dan juga memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat berdasarkan data-data yang disampaikan oleh pemerintah melalui media. Izin menjawab, menurut saya seperti diberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan, atau dengan sanksi yang lebih berat, yaitu seperti dipenjara selama beberapa bulan. Mungkin itu akan membuat masyarakat jerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sinta, yaitu mengapa keluarga menjadi kluster pertama penyebaran COVID. Jadi, kasus infeksi virus corona di lingkup keluarga terjadi dikarenakan adanya kontak sosial yang erat. Faktor kedekatan tersebut yang cenderung membuat anggota keluarga sangat mengabaikan protokol kesehatan. Terima kasih. Izin menjawab, yang saya ketahui untuk pemeriksaan yang paling efektif adalah pemeriksaan swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, pemeriksaan apa yang paling efektif untuk mendeteksi COVID-19? Menurut saya itu pemeriksaan swab atau rapid test antigen. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Rosta, bagaimana cara pemerintah menangani warga yang tidak menerapkan protokol? Menurut saya dengan melakukan penegakan hukum pada protokol kesehatan, yakni dengan cara pemberian sanksi yang tegas agar masyarakat merasa jarak. Contohnya dengan denda uang atau kegiatan sosial. Contoh yang kegiatan sosial itu seperti memungut sampah dan menyapu jalanan. Terima kasih. Izin menyanggah, untuk dipenjarakan berapa bulan saya kurang setuju karena itu bisa menyebabkan rantai penularan pada COVID. Nah, jika memang harus dimasukkan ke dalam penjara, apakah itu nggak harus di swab dulu atau gimana? Ntar kalau penuh, itu kan menjadi salah satu rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih. Izin menyanggah, tetapi yang kita ketahui bahwa udah banyak masyarakat yang sudah menjalani sanksi seperti denda uang dan juga pembersihan lingkungan, tetapi tetap saja mereka masih tetap melanggar peraturan. Jadi menurut saya mungkin dengan cara
di penjara untuk beberapa bulan atau beberapa minggu, itu dapat membuat mereka jerak. Nah, untuk penyebarannya kan sebelum masuk ke penjara pasti mereka di swab test dulu. Enggak, maksudnya untuk banyak orang, maksudnya untuk penularannya itu enggak terlalu menular, karena bila ada beberapa orang yang sudah dimasukkan ke penjara, maka yang lain akan merasa takut. Jadi mungkin enggak semua bisa masuk ke penjara. Izin menyangga, tetapi menurut saya untuk yang lebih efektifnya itu swab test. Kalau rapid test belum terlalu terbukti hasilnya. Ya, apakah ada tanggapan lain dari teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Ya, untuk teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang belum dijawab. Izin menjawab pertanyaan yang ini Ketua. Ya, dipersilahkan untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Rifki. Menurut saya, untuk menghadapi orang yang seperti ini harus diberikan penjelasan berupa gambaran atau dampak dari apa yang dia tentukan. Misalnya jika dia menolak, maka konsekuensinya apa, dan jika dia menerima atau mengikuti, maka manfaat baginya apa. Namun jika masih menolak juga, maka jalan satu-satunya harus menggunakan tenaga fisik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah Rifki bisa menerima jawaban dari Abi? Ya, dari sekian jawaban yang sudah dijawab, apakah yang punya pertanyaan bisa menerimanya atau mungkin kurang tepat? Jadi, gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh seseorang yang terpapar virus COVID-19 seperti sesak nafas, demam, pilek, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Terima kasih. Ya, apakah yang punya pertanyaan bisa menerima jawabannya atau kurang tepat? Baik, sebelumnya terima kasih untuk Septia karena sudah menjawab pertanyaan dari saya tentang gejala-gejala COVID-19 yang menurut saya sudah cukup jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Anissa. Apakah dari teman lain yang punya pertanyaan bisa menerima jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman atau masih kurang tepat? Dan terima kasih juga untuk beberapa teman yang telah menjawab pertanyaan saya mengenai pemeriksaan yang paling efektif untuk mendeteksi COVID-19. Jawabannya sudah cukup jelas dan dapat saya terima. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah ada lagi yang ingin menjawab atau menyanggah jawaban yang sudah dilontarkan oleh teman-teman yang lain? Dipersilahkan. Ya, kalau memang tidak ada lagi yang mau menjawab atau menyanggah, kita lanjut di step 4, yaitu melengkapi jawaban dari step 3, kemudian pengelompokan tema atau jawaban yang sama. Saya serahkan untuk sekretaris untuk mengelompokkan tema atau jawaban yang sama. Iya, baik. Jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman yang sudah diajukan tadi,
Telah saya kelompokkan dan dapat saya simpulkan bahwa gejala-gejala yang dirasakan oleh orang yang terpapar COVID-19 itu bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, serta sesak nafas. Lalu pemeriksaan yang paling efektif untuk mendeteksi virus ini yaitu dengan melakukan swab test. Dalam lingkup keluarga ini ternyata menjadi klaster utama dalam penyebaran virus karena mengingat adanya kontak sosial yang sangat erat dengan anggota keluarga lain. Lalu, cara pemerintah dalam menangani warga yang tidak menerapkan protokol ini dapat melakukan penegakan hukum sesuai protokol kesehatan, yakni dengan cara pemberian sanksi tegas agar masyarakat merasa jera seperti pemberlakuan denda berupa uang ataupun kegiatan sosial. Lalu, usulan yang tepat untuk orang yang menolak untuk diedukasi itu bisa dengan pemberian penjelasan berupa gambaran atau dampak dari apa yang telah ia tentukan. Namun, jika pihak tersebut menolak dengan adanya ketentuan, maka jalan satu-satunya yaitu harus menggunakan tindakan fisik. Lantas, untuk peran mahasiswa dalam pencegahan COVID-19 ini, yakni mahasiswa diharapkan aktif dan kritis dalam mendukung program pemerintah guna mencegah penyebaran. Selain itu, bisa memberikan edukasi atau pemahaman terkait virus kepada khalayak umum. Untuk penentuan tema mayornya, bisa saya ajukan yaitu klaster penyebaran COVID-19. Terima kasih. Ya, terima kasih Sinta yang sudah mengelompokkan tema atau jawaban yang sama. Kita lanjut ke step 5 yaitu menetapkan tujuan belajar. Informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dirumuskan dan disusun sesuai tujuan belajar. Ya, untuk tujuan pembelajarannya dapat saya simpulkan yaitu 1. Mengetahui informasi-informasi mengenai COVID-19. 2. Asal-usul mulanya COVID-19. 3. Gejala terjadinya COVID-19. 4. Cara mengatasi terjadinya COVID-19. Dan yang kelima, prosedur penerimaan dan pemeriksaan pasien COVID-19. Ya, baik. Step demi step sudah kita lewati. Saya sebagai ketua dan pemimpin diskusi ini akan menutup forum diskusi ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh.